Logitech resmi meluncurkan G325 Lightspeed Wireless Gaming Headset. Headset ini mengusung teknologi Lightspeed Wireless yang menawarkan latensi sangat rendah dengan kualitas audio premium. Logitech menyebut G325 dapat digunakan di PC, konsol, maupun perangkat seluler. Pemirsa, Logitech resmi meluncurkan headset gaming nirkabel G325 Lightspeed, di mana headset ini menawarkan koneksi Lightspeed, latensi rendah, audio yang premium, serta desain yang ringan dan nyaman untuk gamer lintas platform. Logitech resmi meluncurkan G325 Lightspeed Wireless Gaming Headset. Headset ini mengusung teknologi Lightspeed Wireless yang menawarkan latensi sangat rendah dengan kualitas audio premium. Logitech menyebut G325 dapat digunakan di PC, konsol, maupun perangkat seluler. Headset ini ditujukan bagi gamer yang aktif bermain di berbagai platform tanpa perlu berganti perangkat audio. Untuk kenyamanan, Logitech G325 hadir dengan bobot yang sangat ringan, bantalan telinga empuk, serta desain ergonomis. Kombinasi ini membuat headset tetap nyaman digunakan dalam sesi bermain yang panjang. Dari sisi desain, G325 mengusung tampilan minimalis dengan pilihan warna lilac, black, dan white. Seluruh kontrol penting seperti tombol daya, Bluetooth, volume, dan mute ditempatkan langsung pada headset. Logitech G325 mendukung audio 24 bit yang imersif untuk berbagai jenis game. Headset ini juga dilengkapi mikrofon beamforming yang jernih dengan fitur opsional AI-powered noise reduction. Logitech G325 Lightspeed terintegrasi dengan Logitech G Hub dan aplikasi Logitech G Mobile. Di Indonesia, headset gaming nirkabel ini dijual dengan harga Rp1.799.000. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Vio mengumumkan Snow Sky Disc sebagai pemutar musik audio portable berdesain retro dengan layar sentuh bundar, di mana perangkat ini menawarkan kualitas audio high-res, dual output, dan ruang penyimpanan besar sampai 2 TB untuk koleksi musik jutaan lagu. Vio mengumumkan Snow Sky Disc. Vio Snow Sky Disc adalah pemutar musik audio portable yang dikembangkan untuk pengguna yang mengutamakan kualitas suara tinggi dan kenyamanan pakai. Perangkat ini menampilkan desain layar sentuh bundar yang terinspirasi dari pemutar CD klasik dan menyediakan antarmuka visual untuk tampilan album artwork serta lirik lagu secara langsung selama pemutaran. Dari sisi audio, Snow Sky Disc memiliki dua output headphone, yaitu 3,5 mm single-ended dan 4,4 mm balance. Dengan dual deck tuning yang disinkronkan secara presisi, perangkat ini mampu menghasilkan suara yang jelas, detail, dan rendah distorsi baik pada headphone sensitif maupun sistem audio lebih besar. Vio Snow Sky Disc mendukung berbagai format audio high-res, termasuk FLAC, WAV, ELEC, DSD 128, serta lainnya. Perangkat ini juga dilengkapi slot micro SD yang diperluas hingga 2 TB, memberikan kapasitas untuk menyimpan koleksi musik lokal besar kurang lebih 8.000 album. Tidak hanya audio wired, Snow Sky Disc juga hadir dengan konektivitas Bluetooth 5,4 yang mendukung kodek LDAC serta Wi-Fi untuk fitur AirPlay dan pembaruan firmware OTA. Selain itu, perangkat ini bisa digunakan sebagai USB deck ke komputer, smartphone, dan menyediakan output SPDIF untuk sistem audio rumahan. Untuk daya, Vio Snow Sky Disc memiliki baterai yang mampu memberikan waktu pemutaran hingga sekitar 12 jam secara terus-menerus. Perangkat portable hi-fi ini ditawarkan dengan harga terjangkau di kelasnya di kisaran $80 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 juta rupiah dan tersedia dalam beberapa varian warna. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 yang mencapai 5,11% sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Dan pemirsa, Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerimaan negara. Perekonomian nasional mencatat pertumbuhan 5,11% secara tahunan pada 2025 dengan kinerja pertumbuhan kuartal 4 mencapai 5,39%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut capaian tersebut sebagai yang tertinggi dalam 4 kuartal terakhir dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain.
Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang sektor-sektor utama dengan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Sektor perindustrian tumbuh 5,4% dengan kontribusi tinggi, disusul perdagangan dan pertanian yang juga mencatat kinerja solid. Erlangga menilai capaian pertumbuhan itu menunjukkan program pemerintah mulai memberikan dampak nyata pada kuartal 4. Efeknya tidak hanya pada output ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Kalau di ASEAN kita di bawah Vietnam. Kemudian dari segi konsumsi rumah tangga ini tumbuh 5,11%. Kemudian dari segi investasi tumbuh 6,12%. Dan belanja pemerintah ini ikut menjaga daya beli dan akselerasi ekonomi dengan tumbuh 42%. Kemudian belanja bantuan sosial juga meningkat sebesar 70,7% di akhir tahun 2025. Dari sisi pemerataan, indikator ketimpangan juga dinilai relatif terjaga. Meski demikian, Erlangga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi penerima negara. Penurunan penerimaan pajak dan perlambatan kredit perbankan menjadi perhatian pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jakarta, Aziz Abdul, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus memastikan belanja negara dilakukan tepat waktu serta menjaga koordinasi dengan Bank Sentral agar likuiditas di pasar tetap memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan fiskal pro-growth yang ditempuh pemerintah pada paruh kedua 2025 berhasil memberikan arah perekonomian nasional dan memperkuat fondasi pertumbuhan memasuki tahun 2026. Menteri Keuangan menjelaskan menjelang akhir tahun 2025 pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang cukup signifikan, tercermin dari penurunan indeks kepercayaan konsumen hingga September 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengambil kebijakan ekspansif dengan menginjeksi likuiditas ke perekonomian. Menkyu menegaskan pemerintah akan terus memastikan belanja negara dilakukan tepat waktu, serta menjaga koordinasi dengan Bank Sentral agar likuiditas di pasar tetap memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi secara keseluruhan indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian memasuki 2026 dalam kondisi yang jauh lebih kuat, konsumsi terus meningkat, mobilitas pulih, kegiatan industri aktif, dan optimisme masyarakat berada pada level yang tinggi. Kombinasi ini memperkuat fondasi pertumbuhan yang lebih stabil untuk tahun 2026 dan ke depannya. Purbaya menambahkan dari sisi produksi indikator manufaktur juga menunjukkan perbaikan. Purchasing Manager Index manufaktur tetap berada di atas level ekspansif 50 dan pada Januari 2026 mencapai 52,6. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap permintaan ke depan. Tim Liputan IDX Channel.